Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salama Rangkuti dengan NIM 1101230021 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan proyek kerja saya yang berjudul Meningkatkan Kualitas Udara Kota Jakarta. Yang pertama itu ada latar belakang masalah. Polusi udara di Jakarta seringkali berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kontribusi dari kendaraan bermotor, industri, dan kurangnya ruang hijau menyebabkan kualitas udara yang buruk, yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Upaya penghijauan dan regulasi emisi perlu ditingkatkan. Setelah itu ada tujuan. Di sini ngambil dari yang peningkatan infrastruktur. Yang pertama itu ada transportasi. Meningkatkan sistem transportasi umum seperti bus, kereta, dan MRT untuk mengurangi kemacetan dan polusi. Yang kedua itu ada jalan dan jembatan. Perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan yang aman dan efisien. Yang ketiga itu ada utilitas publik. Peningkatan kualitas air bersih, listrik, dan layanan internet. Yang ketiga itu ada sasaran. Di sini ngambil dari yang menurunkan emisi polutan. 1. Menurunkan emisi PM10 sebesar 56% dan PM2,5 sebesar 41% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2020. Yang kedua itu ada menurunkan emisi NOx sebesar 47% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2020. Yang ketiga itu ada menurunkan emisi VOC sebesar 32% pada tahun 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2020. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Jangka pendek atau bisa dilakukan segera pembatasan kendaraan, penerapan kembali pembatasan kendaraan ganjil genap secara lebih ketat, perluasan wilayah ganjil genap atau pembatasan kendaraan bermotor roda 2. Yang kedua itu ada work from home atau WFH. Penetapan WFH secara berkala, terutama saat musim kemarau atau hari-hari dengan polusi tinggi. Yang ketiga itu ada rekayasa lalu lintas. Penerapan sistem jalan satu arah atau SSA di kawasan tertentu, pengaturan waktu traffic light, dan penambahan jalur khusus bus. Terus ada sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama itu ada petugas pemantauan kualitas udara, yang kedua itu ada analisis lingkungan, yang ketiga itu perencanaan transportasi, yang keempat itu ada penanya prasarana dan prasarana umum atau PPSU. Setelah itu ada strategis. Penanaman pohon atau mendorong penanaman pohon di sepanjang jalan dan di area publik untuk mengurangi polusi udara. Ruang terbuka hijau, meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di perkotaan untuk menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara. Setelah itu ada pembiayaan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan dana melalui APBD untuk program-program pengendalian pencemaran udara di wilayahnya. Dana ini dapat digunakan untuk program-program yang serupa dengan program yang dibiayai oleh APBN, serta untuk program-program yang lebih spesifik untuk kondisi di Jakarta. Setelah itu ada hasil yang diharapkan dalam jangka panjang atau 2030 ke depan. Memenuhi standar kualitas udara nasional dan internasional untuk PM2,5. 2. Mencapai kualitas udara yang setara dengan kota-kota maju di dunia. Yang ketiga itu ada meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperpanjang harapan hidup. Yang terakhir itu ada penutupan. Bersama kita wujudkan langit biru ibu kota,
upaya kolektif untuk memerangi polusi udara di Jakarta membutuhkan komitmen dari semua pihak. Kita sebagai individu, komunitas, dan pemerintah harus bahu-membahu dalam langkah nyata untuk mewujudkan udara yang lebih bersih dan sehat bagi masa depan. Sekian proyek kerja saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.